Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kisah ini sebagai kisah terbaik di dalam Al-Quran, bukan tanpa alasan. Inilah kisah yang penuh keajaiban dan ujian yang tak terbayangkan. Seorang putra Nabi dianugerahi ketampanan yang tiada tara dan sebuah mimpi kenabian yang agung. Namun, justru cahaya yang dimilikinya itu memicu api iri hati di hati saudara-saudaranya. Mereka tidak berencana membunuh, namun merencanakan perbuatan keji, membuangnya ke dasar sumur, membiarkannya mati perlahan seolah ia tak pernah ada. Lalu, takdir membawanya ke Mesir, mengubah statusnya dari seorang putra Nabi menjadi budak dan kemudian seorang tahanan akibat fitnah cinta dari seorang bangsawan terhormat. Pertanyaannya, bagaimana seseorang yang ditinggalkan, dijual dan dipenjara bisa bangkit? Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyelamatkan seluruh kaumnya. Dan bagaimana ia akhirnya berhadapan bertahun-tahun kemudian dengan saudara-saudaranya yang pernah ingin melenyapkannya, sementara mereka sama sekali tidak mengenali dirinya. Ini adalah pelajaran terbesar tentang kesabaran dan rencana takdir ilahi. Mari kita simak hikmah dari kisah Nabi Yusuf. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, berikan like, dan tuliskan komentarmu di bawah sebagai bentuk dukungan agar kami bisa terus berbagi kisah penuh hikmah seperti ini. Nabi Yakub alaihissalam adalah anak dari Nabi Ishak dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan inilah lahir silsilah para nabi Bani Israel. Yakub tumbuh sebagai hamba Allah yang lembut, penuh kasih, dan sangat menjaga keluarga serta keimanannya. Dalam hidupnya, Allah anugerahkan kepadanya keturunan yang banyak, 12 putra yang kelak menjadi cikal bakal 12 suku besar Bani Israel. Al-Quran tidak menyebutkan nama istri-istri Nabi Yakub, namun para ulama tafsir menuturkan bahwa beliau memiliki beberapa istri. Dalam sebagian riwayat disebutkan, 2 di antaranya bernama Lea dan Rahil. Namun kebenaran nama ini tidak dapat dipastikan karena tidak disebutkan dalam wahyu. Oleh sebab itu, yang lebih aman adalah kita menyebut sebagaimana Al-Quran menyebutnya, istri-istri Nabi Yakub tanpa memastikan nama-nama mereka. Dari istri-istri itulah lahir anak-anak yang menjadi kebanggaan Nabi Yakub. Nama-nama mereka banyak disebut dalam kitab tafsir dan sejarah, di antaranya Ruben atau Reubin, Syamun atau Shimyon, Lawi atau Levi, Yahuzah atau Yehuda, Zabulon atau Zebulun, Isakhar atau Isakhar, dan Naftali, Gad atau Asher, Yusuf dan Bunyamin. Jumlah mereka 12, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai riwayat bahwa dari mereka terbentuk 12 kabilah atau suku besar Bani Israel. Di antara semua putra Nabi Yakub, Yusuf dan Bunyamin menempati tempat istimewa di hatinya. Keduanya lahir dari ibu yang sama, perempuan yang lembut dan penuh kasih. Sejak kecil, Yusuf dikenal cerdas, sopan, dan memiliki pancaran akhlak yang berbeda. Nabi Yakub merasakan ada cahaya yang khas di wajah anak itu, tanda-tanda kenabian yang belum ia pahami sepenuhnya, tetapi ia yakini sebagai bagian dari ketentuan Allah. Kasih sayang Nabi Yakub kepada Yusuf dan Bunyamin bukan karena pilih kasih, melainkan karena kelembutan iman dan kebaikan yang tampak dari keduanya. Namun manusia kadang mudah salah menilai. Saudara-saudara yang lain merasa perhatian ayah mereka berlebihan kepada Yusuf dan Bunyamin. Hati mereka mulai dirasuki rasa iri dan cemburu. Hari-hari di rumah kenabian itu awalnya berjalan damai. Nabi Yakub selalu mengajarkan kepada anak-anaknya agar mengenal Allah, bersyukur, dan menjaga ikatan persaudaraan. Tapi benih iri itu pelan-pelan menjadi bayangan gelap yang mengintai dari balik kasih sayang seorang ayah. Suatu malam, ketika langit dihiasi ribuan bintang, Yusuf kecil berlari menuju ayahnya dengan mata berbinar. "Wahai ayahku," katanya lembut, "aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku.
Nabi Yakub menatap wajah anak itu lama, seolah memahami makna di balik mimpi yang baru saja diceritakan. Senyum kecil muncul di wajahnya, lalu beliau berkata dengan penuh kasih sayang, "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa saja menaruh dengki padamu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Itulah awal dari takdir besar yang Allah gariskan bagi Yusuf. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan isyarat kenabian. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, mimpi para nabi adalah wahyu. Dan dari sinilah jalan panjang penuh ujian dimulai. Hari-hari berlalu. Di rumah kenabian itu, kasih sayang Nabi Yakub kepada Yusuf terlihat nyata. Beliau selalu mengajarinya doa, mengajaknya menggembala, dan menanamkan keikhlasan di setiap perbuatan. Namun, perhatian itu menimbulkan rasa iri di hati sebagian saudara-saudara Yusuf. Mereka mulai berbisik di antara mereka, "Sungguh ayah kita lebih mencintai Yusuf dan saudaranya daripada kita, padahal kita lebih banyak, lebih kuat. Sungguh ayah kita berada dalam kekeliruan yang nyata." Ucapan itu tumbuh menjadi hasad yang gelap. Iblis meniupkan api kebencian di hati mereka, hingga mereka mulai merencanakan sesuatu yang jahat. "Bunuhlah Yusuf," kata salah satu dari mereka, "atau buanglah dia ke tempat yang jauh, agar perhatian ayahmu hanya tertuju pada kalian." Namun di antara mereka, ada yang masih memiliki sedikit belas kasih. Ia berkata, "Jangan bunuh dia, masukkan saja ke dalam sumur, nanti akan ada kafilah yang menemukannya." Usulan itu disepakati dan rencana gelap mulai disusun. Keesokan harinya mereka datang kepada Nabi Yakub dengan wajah dibuat ceria. "Wahai ayah kami, biarkanlah Yusuf pergi bersama kami besok agar ia bermain dan bersenang-senang. Kami akan menjaganya dengan baik." Tapi hati seorang ayah yang beriman tidak mudah ditipu. Yakub menatap mereka dengan raut khawatir, lalu berkata, "Sesungguhnya aku takut kalau kalian lalai darinya dan ia dimakan serigala." Mereka cepat menjawab, "Bagaimana mungkin, wahai ayah, sementara kita banyak, kami pasti menjaganya." Akhirnya dengan berat hati, Nabi Yakub mengizinkan. Beliau melepas Yusuf dengan doa, "Semoga Allah menjagamu, wahai anakku." Hari itu langkah-langkah kaki mereka menjauh. Yusuf kecil yang polos berjalan di antara kakak-kakaknya, membawa senyum dan kepercayaan. Tapi di balik senyum itu, mata mereka menyimpan rencana. Ketika tiba di tempat yang sunyi di padang pasir, mereka menatap satu sama lain, dan tanpa kata, rencana itu pun dijalankan. Mereka melepaskan jubah Yusuf, lalu melemparkannya ke dalam sumur yang dalam. Suara Yusuf menggema dari dasar sumur, "Saudara-saudaraku, mengapa kalian melakukan ini padaku?" Tapi tidak ada jawaban selain tawa getir yang teredam angin gurun. Mereka meninggalkannya, lalu menyembelih seekor kambing dan melumuri baju Yusuf dengan darah agar terlihat seolah dia dimangsa serigala. Ketika malam tiba, mereka pulang dengan tangis pura-pura. "Wahai ayah kami berlomba-lomba dan meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu datanglah serigala dan memakannya." Mereka mengeluarkan baju yang berlumur darah. Nabi Yakub memandangi baju itu lama, lalu berkata dengan suara berat, "Sungguh hatiku berkata lain. Sabar yang indah adalah kesabaranku, dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan." Kalimat itu bukan sekadar pasrah, itu adalah keteguhan hati seorang nabi. Beliau tahu bahwa di balik musibah ini ada kehendak Allah yang lebih besar. Dalam tafsir disebutkan, sabar yang indah adalah sabar tanpa keluh kesah kepada manusia, hanya menyandarkan diri kepada Allah. Sementara itu, di tengah malam yang gelap, Yusuf masih di dalam sumur. Tubuhnya menggigil,
Suaranya parau, berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku sendirian, tapi aku tidak sendiri. Engkau selalu bersamaku." Doa itu menjadi cahaya di dalam kegelapan. Beberapa waktu kemudian, datanglah kafilah dagang dari negeri jauh. Mereka mencari air dan menurunkan timba ke dalam sumur. Saat timba itu ditarik, mereka terkejut melihat seorang anak muda yang bersinar wajahnya. "Wah, ini kabar gembira," seru salah satu dari mereka. "Ada anak laki-laki di sini." Mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Di pasar Mesir, ia dijual dengan harga murah, hanya beberapa dirham. Tapi mereka tidak tahu bahwa anak kecil yang dijual itu kelak akan menjadi bendahara negeri, bahkan pemimpin yang bijaksana. Allah berfirman, "Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." Pembeli Yusuf adalah seorang pejabat tinggi Mesir, disebut Al-Aziz. Ia membawa Yusuf ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, "Perlakukanlah dia dengan baik. Mungkin ia bermanfaat bagi kita, atau kita angkat sebagai anak." Sejak hari itu, kehidupan Yusuf berubah. Dari seorang anak yang dibuang, kini ia tinggal di istana megah. Tapi Yusuf tetap seperti dulu, rendah hati, sabar, dan selalu mengingat Allah. Ia tidak membiarkan kemewahan menghapus doa yang pernah ia panjatkan di dalam sumur. Allah pun memberinya ilmu, hikmah, dan pemahaman. Dalam Al-Quran disebutkan, "Dan ketika Yusuf telah dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Namun ujian tak berhenti di situ. Ketampanan Yusuf menjadi buah bibir di kalangan wanita Mesir, dan istri Al-Aziz yang melihat Yusuf setiap hari mulai terpesona. Hati yang dulu tenang berubah menjadi gelisah. Dalam Al-Quran, Allah tidak menyebutkan nama perempuan itu. Beliau hanya disebut sebagai istri Al-Aziz, istri seorang pejabat tinggi Mesir tempat Yusuf tinggal. Dalam sebagian riwayat yang dikisahkan para ulama tafsir, ada yang menyebut bahwa namanya adalah Zulaikha. Namun kebenaran nama itu tidak bisa dipastikan karena tidak disebutkan secara langsung dalam wahyu. Maka yang lebih benar bagi kita adalah menyebutnya sebagaimana Al-Quran menyebutnya, istri Al-Aziz, seorang wanita terpandang yang diuji oleh perasaan yang salah arah. Ia memiliki kedudukan, kecantikan, dan segalanya, kecuali ketenangan iman yang dimiliki Yusuf. Dan dari sinilah fitnah besar itu bermula. Ia menahan perasaan yang makin sulit dikendalikan. Hingga pada suatu hari, syahwat mengalahkan akal. Ia menutup semua pintu kamar dan berkata, "Marilah ke sini." Nabi Yusuf terkejut, lalu segera berlindung kepada Allah. "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sungguh, orang zalim tidak akan beruntung." Ia berlari menuju pintu, namun perempuan itu mengejarnya dari belakang, hingga bajunya koyak. Tepat saat pintu terbuka, suaminya datang. Ia terdiam melihat keduanya. Istrinya mencoba berkelit. "Apa hukuman bagi orang yang bermaksud jahat terhadap istrimu, selain dipenjara atau disiksa?" Tapi Yusuf menjawab dengan tenang, "Dialah yang menggodaku." Lalu datang seorang saksi dari keluarga perempuan itu, dan berkata, "Jika bajunya koyak di depan, maka perempuan itu benar. Tapi jika koyak di belakang, maka Yusuf yang benar." Mereka pun melihatnya, dan ternyata bajunya koyak di belakang. Al-Aziz pun berkata kepada istrinya, "Ini urusan kalian berdua. Mintalah ampun kepada Allah. Sungguh, engkau telah bersalah." Namun fitnah itu tidak berhenti sampai di sana. Meski kebenaran sudah terbukti dan Al-Aziz sendiri tahu siapa yang bersalah, suara masyarakat belum diam. Di kota Mesir, perempuan-perempuan bangsawan mulai bergunjing. Mereka berkata, istri Al-Aziz tergila-gila pada pelayannya sendiri. Berita itu menyebar ke seluruh kota, menjadi bahan bisik-bisik yang memalukan bagi keluarga istana. Untuk membungkam pembicaraan itu, istri Al-Aziz mengundang para wanita ke jamuan mewah di istananya.
Mereka diberi buah dan pisau untuk memotongnya. Lalu ia memanggil Yusuf agar masuk ke ruangan itu. Ketika para wanita melihatnya, mereka begitu takjub hingga tanpa sadar melukai tangan mereka sendiri. Mereka berkata, "Maha suci Allah, ini bukanlah manusia. Sungguh ini hanyalah malaikat yang mulia." Perempuan itu pun berkata dengan penuh gengsi, "Inilah dia yang kalian cela aku karena mencintainya. Sungguh, aku telah menggodanya, tetapi dia menolak. Dan jika dia tidak menuruti perintahku, niscaya dia akan dipenjara dan menjadi orang yang hina." Ancaman itu sampai ke telinga Yusuf. Ia tahu, sekalipun dirinya tidak bersalah, tekanan dari kalangan istana sangat besar. Maka, dengan hati yang ikhlas, ia berdoa, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika Engkau tidak hindarkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan cenderung kepada mereka dan termasuk orang yang bodoh." Allah pun mengabulkan doa itu dan menyelamatkannya dari fitnah yang lebih besar. Namun, demi menjaga nama baik keluarga Al-Aziz dan menenangkan keadaan di kota, Yusuf akhirnya tetap dimasukkan ke penjara untuk sementara waktu. Ia masuk bukan karena bersalah, tapi karena fitnah yang harus ditahan agar tidak membesar. Dan dari sinilah perjalanan Yusuf berlanjut, dari istana menuju penjara, dari fitnah menuju kedekatan dengan Tuhannya. Di balik dinding batu yang gelap, justru cahaya takdirnya mulai bersinar. Di dalam penjara yang gelap, Yusuf alaihissalam duduk bersandar di dinding batu. Tapi meski tubuhnya terpenjara, hatinya tetap bebas. Ia tidak mengeluh, tidak marah, dan tidak berputus asa. Karena ia tahu, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar. Hari-hari di penjara berjalan lambat. Namun di tempat itulah Allah kembali menunjukkan keagungannya. Dua orang pemuda yang juga ditahan mendekatinya. Salah satunya berkata, "Aku bermimpi melihat diriku memeras anggur." Dan yang satunya lagi berkata, "Aku bermimpi membawa rote di atas kepalaku, lalu sebagian dimakan oleh burung." Keduanya memandang Yusuf dengan harapan, karena mereka melihat ketenangan yang terpancar dari wajahnya. Yusuf menatap mereka dengan lembut, lalu menjawab, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu, aku sudah mengetahuinya sebelum makanan itu datang kepadamu. Itulah sebagian ilmu yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya, aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya kepada kehidupan akhirat." Kata-kata itu bukan sekadar jawaban, tapi dakwah yang lembut. Di tengah tembok penjara, Yusuf mengajarkan tauhid. Ia tidak langsung menafsirkan mimpi mereka, tapi terlebih dahulu memperkenalkan siapa Tuhannya. Ia berkata, "Wahai dua sahabatku, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang banyak itu, ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa?" Mereka terdiam, mendengarkan kalimat-kalimat itu, seolah menembus hati. Yusuf melanjutkan, "Segala kekuasaan hanyalah milik Allah. Dia yang menentukan hukum. Tidak ada yang patut disembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Barulah setelah itu, Yusuf menjelaskan makna mimpi mereka. Ia berkata kepada yang pertama, "Engkau akan dibebaskan, dan engkau akan kembali bekerja, menyuguhkan minuman kepada rajamu." Lalu kepada yang kedua ia berkata, "Engkau akan disalib, dan burung-burung akan memakan sebagian dari kepalamu. Telah ditetapkan keputusan tentang apa yang kalian tanyakan." Sebelum mereka keluar, Yusuf berpesan kepada yang pertama, "Sebutlah aku di hadapan Tuhanmu." Ia berharap dengan perantara itu jalan keluarnya terbuka. Tapi manusia memudah lupa.
Ketika pemuda itu keluar, ia melupakan Yusuf, dan tahun-tahun pun berlalu. Namun, dalam takdir Allah, penundaan bukanlah penolakan. Yusuf masih harus menunggu, karena waktunya belum tiba. Allah sedang menyiapkan hari di mana Yusuf akan keluar, bukan sebagai tahanan, tapi sebagai pemimpin. Suatu malam, Raja Mesir bermimpi. Ia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 tangkai gandum hijau bersama 7 tangkai lainnya yang kering. Mimpi itu mengganggu pikirannya. Di istana, semua ahli mimpi dan penasihat kerajaan dipanggil, tapi tidak seorang pun mampu menafsirkan dengan meyakinkan. Lalu salah satu pelayan istana yang dulu pernah dipenjara bersama Yusuf teringat sesuatu. "Aku tahu siapa yang bisa menakwilkan mimpi itu," katanya. "Izinkan aku pergi menemui seseorang di penjara." Ia pun datang menemui Yusuf dan berkata, "Wahai Yusuf, orang yang jujur, jelaskanlah kepada kami tentang 7 sapi gemuk yang dimakan 7 sapi kurus dan 7 tangkai gandum hijau serta 7 yang kering, agar aku kembali kepada orang itu, semoga mereka mengetahui." Yusuf menjawab dengan tenang, "Kalian akan menanam selama 7 tahun, sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu panen, biarkanlah ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian akan datang setelah itu 7 tahun yang sangat sulit, yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari yang kamu sisakan. Lalu setelah itu akan datang 1 tahun di mana manusia diberi hujan dan mereka memeras hasil anggur dan minyak." Pelayan itu kembali ke istana dan menyampaikan tafsir itu kepada raja. Raja terpesona mendengar kebijaksanaan Yusuf, lalu memerintahkan, "Bawalah dia kepadaku." Namun Yusuf tidak terburu-buru keluar. Ia ingin agar kebenaran ditegakkan lebih dulu. Ia berkata kepada utusan itu, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya tentang perempuan-perempuan yang memotong tangan mereka. Sesungguhnya Tuhanku mengetahui tipu daya mereka." Maka raja memanggil para wanita itu dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu berusaha memikat Yusuf?" Mereka menjawab, "Maha suci Allah, kami tidak mengetahui sedikit pun keburukan padanya." Dan istri Al-Aziz pun berkata, "Sekarang kebenaran itu nyata. Akulah yang menggodanya dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar." Dengan pengakuan itu, nama Yusuf bersih sepenuhnya. Raja pun berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku agar aku jadikan dia orang yang dekat denganku." Ketika raja berbicara dengannya, ia merasa kagum dengan kecerdasan dan kejujurannya. Maka Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendahara negeri ini, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Allah berfirman, "Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri itu. Dia berkuasa menetap di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Sejak saat itu keadaan berubah. Yusuf yang dulu dibuang kini memegang kunci perbendaharaan Mesir. Ia mengatur simpanan makanan selama tahun-tahun subur untuk menghadapi masa paceklik yang akan datang. Semua yang dulu menjadi ujian, kini berubah menjadi amanah. Itulah cara Allah mengangkat hamba-Nya dari gelapnya sumur dan dinginnya penjara menuju puncak kemuliaan. Tahun-tahun berlalu, ucapan Yusuf tentang masa paceklik benar-benar terjadi. Bumi dilanda kekeringan panjang, persediaan habis dan manusia berbondong-bondong datang ke Mesir untuk membeli gandum. Di antara mereka ada rombongan dari negeri yang jauh, saudara-saudara Yusuf sendiri.
Mereka datang tanpa tahu bahwa orang yang mereka hadapi di istana itu adalah adik yang dulu mereka buang ke sumur. Yusuf mengenali mereka, tapi menyembunyikan jati dirinya. Ia memerintahkan agar mereka diberi jatah makanan dan berkata, "Bawalah saudaramu yang seayah dengan kamu, agar aku tahu bahwa kamu jujur." Mereka berjanji akan membawanya. Ketika mereka kembali kepada ayah mereka, Nabi Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah lagi jika tidak membawa saudara kami. Maka izinkanlah Bunyamin pergi bersama kami." Nabi Yakub menjawab dengan hati yang berat, "Apakah aku akan mempercayakan dia kepada kalian seperti dulu aku mempercayakan Yusuf? Namun Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Akhirnya, dengan penuh kehati-hatian, Nabi Yakub mengizinkan Bunyamin. Ia berpesan, "Hai anak-anakku, janganlah kalian masuk dari satu pintu, tetapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Aku tidak dapat melindungi kalian dari ketetapan Allah sedikit pun. Keputusan itu hanyalah miliknya. Hanya kepadanya aku bertawakal." Ketika mereka datang kembali ke Mesir bersama Bunyamin, Yusuf memuliakan mereka dan menjamu mereka dengan baik. Ia mendekati adiknya dan berbisik, "Akulah saudaramu, maka jangan bersedih terhadap apa yang mereka perbuat dahulu." Dalam pertemuan itu, Yusuf menyusun rencana agar Bunyamin tetap bersamanya. Ia menaruh piala raja di karung saudaranya itu, lalu ketika rombongan hendak berangkat, seorang penjaga berseru, "Wahai kafilah, kalian telah mencuri." Mereka terkejut dan berkata, "Apa yang hilang dari kalian?" Para penjaga menjawab, "Kami kehilangan piala raja." Mereka berkata, "Demi Allah, kalian tahu kami tidak datang untuk membuat kerusakan di negeri ini dan kami bukan pencuri." Namun ketika karung-karung diperiksa, ditemukanlah piala itu di karung Bunyamin. Maka Yusuf menahan adiknya sesuai hukum syariat yang berlaku di keluarga mereka. Saudara-saudaranya panik, tapi Yusuf tetap tenang, menyembunyikan perasaannya agar rencana Allah berjalan sempurna. Mereka pun kembali kepada ayah mereka dengan hati hancur. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri." Nabi Yakub menjawab dengan air mata, "Sabar yang indah, mudah-mudahan Allah akan mengembalikan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana." Hari demi hari berlalu, dan Yakub terus menangis hingga matanya memutih karena kesedihan. Namun di balik tangis itu, imannya tetap kokoh. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku, pergilah dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir." Mereka pun kembali ke Mesir untuk ketiga kalinya. Ketika mereka menghadap Yusuf, mereka berkata dengan penuh penyesalan, "Wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesusahan, dan kami datang membawa barang yang sedikit nilainya. Maka berilah kami jatah makanan dan berilah sedekah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Saat itulah Yusuf tidak lagi menahan air matanya. Ia berkata, "Apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya dahulu?" Mereka terkejut. "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Saudara-saudaranya menunduk, menyesal. "Demi Allah," kata mereka, "sungguh kami telah bersalah." Yusuf berkata dengan lembut, "Pada hari ini tidak ada cela atas kalian. Semoga Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang."
Kemudian ia melepaskan gamisnya dan berkata, "Bawalah gamisku ini dan usapkan ke wajah ayahku, niscaya penglihatannya akan kembali. Lalu bawalah seluruh keluargamu kemari." Ketika kafilah itu pulang, sebelum mereka tiba, Yakub yang sudah tua berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kalian tidak menganggap aku lemah akal." Dan ketika baju itu diusapkan ke wajahnya, penglihatannya pun kembali. Ia berkata, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui?" Akhirnya, seluruh keluarga Nabi Yakub berangkat ke Mesir. Ketika mereka tiba, Yusuf menyambut ayah dan ibunya dengan penuh hormat, memeluk mereka dan mendudukkan keduanya di atas tahta. Lalu semua saudara Yusuf bersujud sebagai bentuk penghormatan, sujud yang dibolehkan dalam syariat mereka sebagai tanda kemuliaan, bukan penyembahan. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu. Tuhanku telah menjadikannya nyata. Dia telah berbuat baik kepadaku ketika Dia mengeluarkan aku dari penjara dan membawa kalian dari padang pasir setelah syaitan menimbulkan perselisihan di antara aku dan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Lalu Yusuf menundukkan kepalanya dan berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan mengajarkan aku takwil mimpi. Pencipta langit dan bumi, Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh." Begitulah kisah seorang hamba yang dijaga Allah sejak kecil. Dibuang oleh manusia, tapi dijaga oleh langit. Dihina di dunia, tapi dimuliakan di akhir kisahnya. Dari sumur menuju penjara, dari penjara menuju istana, dari kesedihan menuju kebahagiaan. Itulah perjalanan seorang nabi yang mengajarkan bahwa kesabaran bukan sekedar menunggu, tapi percaya bahwa janji Allah pasti datang meski tertunda. Semoga kisah ini menguatkan hatimu. Jika hari ini engkau sedang diuji, ingatlah Yusuf. Mungkin engkau masih di dasar sumur, tapi Allah sedang menyiapkan takdirmu menuju istana. Jangan lupa tekan subscribe, berikan like, dan tinggalkan komentarmu di bawah agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh kisah penuh hikmah dari Al-Quran.